Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh guru-guru kalian ya. Pada hari ini kita membahas tentang pengolahan data secara elektronik ya, di mana materi ini sudah kita bahas juga sedikit ya di minggu sebelumnya ya. Karena materi ini materinya sangat banyak ya, jadi saya bagi dua ya. Yang minggu lalu itu membahas tentang pengertian data secara elektronik ya, dan organisasi satuan kerja pengolahan data ya, itu materi minggu lalu. Jadi ada dua pembahasan yang minggu lalu ya. Sekarang kita bahas dan kita lanjutkan ya tentang pengolahan data secara elektronik ya. Jadi pesan saya kepada siswa-siswi jangan hanya absen saja ya. Saya mohon juga untuk selalu mendengarkan apa yang saya sampaikan dan ya kalian downloadlah video ini ya. Kalau seandainya tidak bisa mendownload ya setidaknya kalian screenshot ya materi dari saya agar memudahkan kalian untuk ulangan nantinya ya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas tentang pengolahan data secara elektronik ya, yang dimana kita lanjutkan poin yang ketiga ya. Sebelumnya pengertiannya, dan yang kedua itu Yang kedua organisasi satuan kerja pengolah data ya, dan yang ketiga hari ini kita bahas ya pengolahan data oleh pihak ketiga ya. Langsung saja ya untuk mempersingkat waktu agar kuota kalian tidak terlalu banyak digunakan ya. Pengolahan data oleh pihak ketiga karena berbagai pertimbangan seperti terbatasnya kemampuan keuangan perusahaan dan mahalnya tenaga spesialis di bidang informatika ya. Ada kalanya perusahaan mengambil keputusan untuk tidak memproses sendiri data yang diperlukannya, melainkan menyerahkannya kepada pihak ketiga. Ya, jika suatu perusahaan memutuskan untuk menyerahkan pemrosesan data kepada pihak ketiga, perusahaan memilih salah satu dari tiga bentuk, yaitu jasa pengolahan data organisasi atau perusahaan lain, berbagi waktu komputer dan pihak-pihak lain, atau dengan pendekatan yang sekarang ini dikenal dengan istilah outsourcing ya. Itulah pengolahan data oleh pihak ketiga ya. Jadi untuk mengolah data itu harus ada aplikasi lain atau orang lain ya. Itu yang dimaksud dengan pihak ketiga. Jadi ada aplikasi lain atau istilahnya orang lain yang digunakan untuk mengolah data ya. Pokoknya ada pihak ketiga ya. Itu poin ketiga. Sekarang poin yang keempat. Perangkat keras pengolahan data ya. Perangkat keras pengolahan data. Berarti kalau udah perangkat keras berarti kita sudah berbicara tentang hardware ya. Pengolahan data termasuk dengan menggunakan alat-alat elektronika, memerlukan perangkat keras yang dikenal sebagai komputer ya. Jelas, komputer adalah alat yang digunakan untuk mengolah data dan untuk mempermudah dalam pengolahan data ya. Komputer tidak hanya mampu menerima, mengolah, dan menyimpan data sebagai masukan dan informasi sebagai hasil olahannya, ya, akan tetapi juga menyimpan instruksi yang diberikan sehingga tidak diperlukan lagi campur tangan manusia untuk setiap kali tersebut diperintahkan bekerja selama menggunakan program yang sama, ya. Jadi fungsi komputer itu benar-benar
nyata ya, benar-benar membantu dalam pengolahan data apapun itu ya, baik itu perhitungan dan sebagainya. Jadi jelas komputer itu sangat-sangat dibutuhkan ya dalam pengolahan data. Ya, terkadang kalau manusia mengolah data itu masih ada titik kesalahannya ya, seperti salah hitung dan sebagainya. Tapi kalau sudah komputer ya, titik kesalahan itu hanya ya 1% lah mungkin ya. Itu pun saya rasa kesalahan yang disebabkan oleh usernya ya. Tapi kalau perhitungan dalam komputer itu tidak mungkin salah ya. Jadi dia tepat, cepat, dan ya itulah pokoknya ya. Oke. Selanjutnya ya, poin kelima. Teori pengambilan keputusan sepintas kilas ya. Oke. Teori pengambilan keputusan menekankan bahwa terdapat 7 langkah yang harus ditempuh. Yang pertama itu pengenalan permasalahan. Jadi kalian harus sebelum mengambil keputusan itu kalian harus mengenal permasalahannya terlebih dahulu ya. Apa permasalahannya yang harus diambil, dan kalian juga tahulah ya, sebelum kalian meneliti tentu harus ada permasalahannya terlebih dahulu ya. Oke, yang kedua pengumpulan datanya ya. Pengambilan keputusan memerlukan dukungan informasi yang lengkap, mutakhir, dapat dipercaya dan diolah dengan baik ya. Jadi sebelum kalian memutuskan keputusan ya, sebelum kalian mengambil keputusan, kalian harus mengumpulkan data terlebih dahulu agar keputusan yang kalian ambil itu ada buktinya ya, ada datanya ya, untuk ya lebih dapat dipercaya dan diolah dengan baik nanti. Oke, itu pengumpulan data ya. Dan yang ketiga, analisis data ya. Analisis data harus mampu menunjukkan berbagai alternatif yang mungkin ditempuh, baik dalam upaya pengambilan situasi equilibrium maupun dalam memecahkan masalah. Itu analisis data. Oke, kita lanjut yang keempat, analisis berbagai alternatif. Jika seorang pengambil keputusan dihadapkan kepada hanya satu alternatif dan ia memutuskan untuk menggunakan alternatif tersebut, yang bersangkutan sudah mengambil keputusan. Ya, oke. Selanjutnya yang kelima, pemilihan alternatif. Analisis berbagai alternatif akan memberi petunjuk tentang alternatif yang sebaiknya digunakan karena akan membuahkan solusi yang paling efektif. Alternatif dipilih yang tampaknya paling bagus, ya. Oke, selanjutnya itu pelaksanaannya. Selesai pelaksanaan ya tentu ada penilaiannya ya. Hasil pelaksanaan memerlukan penilaian yang objektif, rasional, dan berdasarkan tolak ukur yang baku ya. Oke, itulah poin-poin yang ada di pengolahan data secara elektronik ya. Saya ingatkan kembali, berarti pengolahan data secara elektronik itu mengolah data secara elektronik ya, secara komputerisasi ya, agar apa ya? Agar titik kesalahan dalam perhitungan dan sebagainya itu 0% ya. Jadi kalau seandainya kalian ya hitung manual, bisa saja kalian salah hitung dan sebagainya. Tapi kalau sudah elektronik terkomputerisasi, itu tingkat kesalahan itu bisa jadi 0% ya. Oke. Materi kita sudah selesai ya, kita lanjutkan minggu depan dengan pembahasan yang sama, tetapi topik yang berbeda ya. Nggak tahulah saya apa perbedaannya ya, pembahasan dan topik ya. Oke, karena waktu kita sudah, bukan waktu ya, tapi materi kita ya. Karena materi kita sudah selesai ya, kita lanjutkan minggu depan ya dengan materi yang berbeda. Oke. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan melalui
grup WA, saya siap untuk menjawab pertanyaan siswa-siswi sekalian. Oke, karena materi kita sudah selesai ya, saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 11 SMA Negeri 1 Salatiga.